kecerdasan buatan dalam administrasi perkantoran atau AI Office Administration yang diatur oleh Bapak Andika Wahyudiono, SPD, MPD. Di sini ada latar belakang, yakni kecerdasan buatan atau AI itu mengubah administrasi perkantoran menjadi lebih modern melalui konsep augmented bureaucracy, di mana AI ini berfungsi sebagai asisten cerdas untuk meningkatkan kapasitas kerja manusia, bukan sekedar menggantikan keberhasilan. Penerapan AI ini sangat bergantung pada kualitas data, kesiapan infrastruktur teknologi, keahlian sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap regulasi etika dan perlindungan data pribadi. Nah, tujuan akhirnya adalah menciptakan sinergi antara mesin dan manusia untuk menghasilkan sistem pengambilan keputusan yang lebih cepat, transparan, akurat, seperti pada otomatisasi, layanan pengaduan, atau sistem pendukung keputusan di instansi pemerintahan. Nah, ini ada poin A, yaitu konsep AI sebagai transformator administrasi perkantoran. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat meniru dan melaksanakan tugas-tugas yang umumnya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, dengan AI mencakup berbagai metode dan teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugas seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pembelajaran dari pengalaman. Dengan kata lain, AI adalah upaya untuk menciptakan mesin yang tidak hanya untuk mampu melakukan tugas tertentu dengan efisiensi, tetapi juga dapat beradaptasi dan belajar dari lingkungan dan data yang ada, menurut Sandy dan kawan-kawan pada tahun 2023. Nah, jadi konsep AI ini dalam administrasi perkantoran adalah penerapan teknologi cerdas untuk meniru kemampuan intelektual manusia guna untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin, meningkatkan efisiensi, serta mempercepat proses manajemen dokumen dan komunikasi. AI mengubah administrasi dari sistem manual konvensional menjadi sistem digital berbasis data yang dapat memprediksi kebutuhan dan pengoptimalan alur kerja. Dengan adanya AI ini mempermudah dalam administrasi perkantoran, dan AI ini memiliki potensi sangat besar untuk mengubah cara kerja tradisional menjadi efisien dan produktif di tengah kompleksitas tantangan perkantoran dan pertumbuhan populasi yang sangat cepat seperti pada saat sekarang ini. Saya Putri Diana Zainawati dengan NIM 2124-2226. Jadi yang selanjutnya ada transformasi AI dalam administrasi perkantoran. Yang pertama yaitu ada otomatisasi tugas rutin. Jadi AI mengambil alih entry data, pemrosesan dokumen, dan juga manajemen jadwal dan email. Yang kedua, efisiensi operasional. Jadi tugasnya itu lebih cepat selesai, biaya operasionalnya menurun, dan dokumen jadi lebih mudah diakses. Yang ketiga ada kualitas dan akurasi, minim kesalahan, analisis data lebih akurat dan mendukung keputusan yang tepat. Yang keempat, komunikasi dan layanan. Chatbot 24/7, asisten virtual, auto transkripsi dan ringkasan tepat otomatis. Dan yang terakhir ada transformasi pola kerja. Jadi staf fokus pada tugas strategi dan kolaborasi kreatif bersama AI. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi AI di perkantoran. Infrastruktur teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan penerapan AI di lingkungan perkantoran. Infrastruktur ini mencakup berbagai komponen, namun yang paling utama adalah kapasitas komputasi dan keamanan data. Kapasitas komputasi berkaitan dengan kemampuan perangkat seperti komputer atau server dalam memproses dan mengolah data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat. Semakin besar dan kompleks data yang digunakan, maka semakin tinggi pula kapasitas yang dibutuhkan agar sistem AI dapat bekerja secara optimal tanpa mengalami keterlambatan. Selain itu, keamanan data menjadi aspek yang tidak kalah penting karena sistem AI seringkali mengelola data yang bersifat sensitif.
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pengamanan seperti penggunaan kata sandi yang kuat, enkripsi data, serta pembatasan akses agar data dapat terlindungi dari kebocoran atau penyalahgunaan. Dengan infrastruktur teknologi yang memadai, penerapan AI di perkantoran dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan juga aman. Lalu faktornya yang pertama ada faktor regulasi dan juga etika AI. Regulasi memiliki peran penting dalam menggunakan AI di perkantoran, khususnya di sektor publik, karena berkaitan dengan data pribadi dan keputusan yang berdampak pada masyarakat. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mewajibkan pengelolaan data dilakukan secara aman atas persetujuan pemilik dan tidak disalahgunakan. Selain regulasi, etika AI juga perlu diperhatikan. Penggunaan AI harus transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem tidak boleh diskriminatif dan setiap keputusan yang dihasilkan harus bisa dijelaskan. Contohnya dalam layanan pengaduan, identitas pelapor wajib dirahasiakan. Sistem absensi berbasis wajah harus mendapatkan persetujuan pegawai dan menjaga keamanan data biometrik. AI untuk bantuan sosial harus bekerja objektif tanpa memihak. Yang kedua ada budaya organisasi. Keberhasilan penerapan AI juga dipengaruhi oleh budaya organisasi dari kesiapan pegawai. Lingkungan kerja yang terbuka terhadap perubahan akan lebih mudah menerima teknologi baru. Sebaliknya, organisasi yang kaku cenderung mengalami hambatan karena adanya rasa takut atau penolakan terhadap perubahan. Pegawai perlu memahami bahwa AI adalah alat bantu, bukan mengganti manusia. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan keterampilan dan kemauan belajar agar dapat mengikuti perkembangan teknologi. Contohnya, penggunaan teknologi dalam sosialisasi di instansi pemerintahan menunjukkan adanya sikap terbuka terhadap inovasi dan keinginan untuk meningkatkan kualitas layanan. Kenalkan, nama saya Rita Batiar, NIM 21242028. Di sini saya akan menyebutkan terkait dengan yang ketiga, yaitu faktor luar. Faktor eksternal seperti tuntutan masyarakat dan perkembangan teknologi juga berpengaruh. Masyarakat ini menginginkan layanan yang cepat, praktis, dan mudah diakses. Di sisi lain, teknologi AI semakin berkembang dan lebih terjangkau sehingga mudah diterapkan. Contoh, layanan pengaduan online yang memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi tanpa datang langsung. Yang kemudian ada tinjauan teoritis. Yang pertama, teknologi acceptance model (TAM) dari Fred Davis. Teori ini menjelaskan bahwa penggunaan AI akan berhasil jika pengguna mau menerimanya. Hal ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu seberapa besar manfaat yang dirasakan dan seberapa mudah teknologi tersebut digunakan. Karena jika pegawai merasa AI membantu pekerjaan dan mudah dipakai, maka mereka akan lebih bersedia menggunakannya. Yang kemudian ada yang kedua, teori budaya organisasi dari Edgar Schein. Teori ini menyatakan bahwa nilai dan kebiasaan dalam organisasi mempengaruhi cara pegawai dalam menghadapi perubahan. Karena organisasi terbuka terhadap inovasi akan lebih cepat menerima AI, sedangkan organisasi yang kurang terbuka akan sulit untuk beradaptasi. Kemudian ada yang C, model AI Augmented Heuristic untuk pengambilan keputusan. Transformasi digital membawa banyak data yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan lebih baik, dan pemimpin harus mampu menganalisis data, membuat keputusan lebih informasi dan strategis. Studi Davenport dan Harris ditemukan bahwa pemimpin yang menggunakan analitik data secara efektif memiliki keunggulan kompetitif signifikan karena mengidentifikasikan tren lebih cepat dan merespon perubahan lebih efektif. Kemudian Zhu et al. 2019 mengungkapkan penggunaan teknologi memungkinkan perusahaan mengelola informasi lebih efektif dan mengambil keputusan lebih cepat. Model AI Augmented Bureaucracy merupakan konsep birokrasi modern yang menggabungkan sistem birokrasi klasik dengan dukungan AI dalam proses pengambilan keputusan. Model ini berangkat dari pemikiran birokrasi Max Weber yang menekankan adanya hierarki atau aturan formal, pembagian tugas yang jelas, impersonalitas, dan akuntabilitas administratif. Dalam perkembangannya, birokrasi tidak lagi hanya mengandalkan aturan dan pengalaman pejabat, tapi juga memanfaatkan data dalam jumlah besar untuk menghasilkan keputusan
keputusan yang lebih cepat, tepat, dan objektif. AI dalam model ini berfungsi sebagai alat bantu analisis, bukan sebagai pengganti manusia, sehingga keputusan akhir tetap berada di tangan birokrat atau pemimpin. Perkenalkan, nama saya Nadia Estella, NIM 2124/2027. Baik, di sini materi selanjutnya ada gambar model AI argumen birokrasi, yaitu satu siklus putusan yang akurat, etis, dan bertanggung jawab. Kemudian penjelasannya, model AI argumen birokrasi dimulai dari pengumpulan data publik seperti data kependudukan, laporan masyarakat, dan statistik sebagai dasar evidence-based policy making Henry 2010 yang mengundang pengambilan keputusan objektif dan efisien. Data tersebut kemungkinan dianalisis oleh AI menggunakan machine learning dan big data analitik untuk penghasilan pola tren, prediksi secara cepat dan akurat sesuai konsep data driven decision making, yaitu dari Davenport dan Harris 2007. Hasil analisis ini ditunjukkan menjadi berbagai alternatif kebijakan berdasarkan rational decision making model, di mana AI berperan sebagai decision support system. Selanjutnya, rekomendasi tersebut diverifikasi oleh manusia melalui konsep human in the loop dengan mempertimbangkan aspek etika, hukum, dan nilai publik guna menjaga akuntabilitas. Denhart 2000 tahun 2000. Setelah itu, keputusan diimplementasikan dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dalam tahap policy information yang kemudian menghasilkan data baru sehingga menciptakan siklus berkelanjutan menuju learning development. Kemudian di sini ada keunggulan utama model AI argumen birokrasi, yaitu terletak pada kemampuannya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan dukungan AI, proses birokrasi menjadi lebih cepat karena analisis data yang sebelumnya memakan waktu lama dapat diselesaikan dan hitungan detik atau menit. Selain itu, keputusan yang dihasilkan menjadi lebih berbasis bukti atau evidence-based decision making karena menggunakan data aktual sebagai dasar pertimbangan. Model ini juga membantu mengurangi humor error, meningkatkan konsistensi antar unit birokrasi, dan mempermudah proses audit, serta memungkinkan prediksi terhadap dampak kebijakan sebelum diterapkan dalam konteks pemerintah modern. Kemampuan prediksi ini sangat penting untuk mendukung smart governance. Kemudian meskipun demikian, penerapan model ini juga memiliki sejumlah tantangan. Salah satu resiko utama adalah bias algoritma, yaitu ketika data yang digunakan untuk melatih AI mengandung ketimpangan atau kesalahan sehingga menghasilkan keputusan yang tidak adil. Selain itu, terdapat persoalan black box di mana proses kerja algoritma sulit dipahami oleh pengguna sehingga menimbulkan masalah transparansi. Tantangan lainnya adalah resiko ketergantungan berlebihan pada sistem, ancaman terhadap privasi data masyarakat, dan kemungkinan berkurangnya diskret manusia dalam menangani kasus-kasus khusus yang memerlukan pertimbangan sosial atau moral. Oleh karena itu, prinsip human in the loop menjadi sangat penting yang memastikan bahwa manusia tetap memegang kendali atas keputusan strategis. Baik, di sini ada grafik mengenai penerapan AI dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan peningkatan lebih tinggi dalam akurasi dan pengurangan kesalahan manusia yang mungkin disebabkan oleh peningkatan kualitas data dan kemampuan analisis AI yang lebih baik karena pengambilan keputusan yang berbasis data dan lebih akurat dan responsif terhadap dinamika bisnis scam AI 2019. Maka penjelasan tersebut didukung dengan pernyataan Frederick Taylor bahwa AI menyediakan data dan analisis untuk keputusan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan seperti optimalisasi data, analisis prediksi. Dengan machine learning, AI dapat mengidentifikasi pola data yang memberikan rekomendasi
strategis. Kemudian ada otomasi evaluasi, yaitu sistem AI membantu mengevaluasi kinerja karyawan secara objektif. Kemudian ada dashboard interaktif, data kompleks disajikan dalam visualisasi interaktif mempermudah pemahaman dan analisis. Manfaatnya yaitu kecepatan pengambilan keputusan, akses data real time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurasi tinggi, analisis AI mengurangi subjektivitas dalam keputusan, kemudian prediksi strategis. Perusahaan dapat mempersiapkan langkah tren masa depan yang diprediksi. Pengambilan keputusan dalam penggunaan AI memberikan dampak yang baik terutama dalam proses bekerja karyawan dan memberikan kecepatan, akurasi maupun prediksi. Seperti yang dikatakan Davin 2020, pengambilan keputusan mendorong organisasi untuk mengambilkan budaya yang lebih terbuka dan akuntabel dan mendukung keputusan berbasis data melalui HR Analytics NARVIS et al. 2020. Perkenalkan, nama saya Karina Lestari, NIM 2124-2025. Lanjut ke studi kasus 1, yaitu penerapan AI dalam bantuan sosial. Pemerintah Indonesia memanfaatkan AI dan analisis data melalui DTKS untuk meningkatkan kecepatan penyaluran bantuan sosial. Teknologi ini membantu proses verifikasi penerima agar lebih cepat dan akurat. Namun kadang error sistem masih sering dialami dan pengguna cenderung banyak yang belum bisa mengantisipasi hal tersebut. Meskipun penggunaannya sesuai regulasi perlindungan data dan prinsip etika seperti keadilan, transparansi, dan sisi organisasi, pegawai perlu beradaptasi dengan teknologi sementara tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat mendorong penerapannya. Berdasarkan TAM, teknologi akan diterima jika dianggap bermanfaat dan mudah digunakan. Sementara itu, teori budaya organisasi menekankan bahwa lingkungan kerja yang terbuka terhadap inovasi akan lebih mudah mengadopsi AI. Solusinya adalah tetap menyatakan bahwa penerima teknologi dipengaruhi oleh manfaat dan kemudahan penggunaan, maka harus menyederhanakan sistem AI. Menunjukkan manfaat nyata, meningkatkan kemampuan pegawai, melakukan sosialisasi teknologi. Hasilnya penerapan AI membuat penyaluran bantuan sosial lebih cepat, akurat, dan transparan. Namun masih ada tantangan dalam peningkatan kemampuan pegawai, adaptasi, organisasi, serta keamanan data. Lalu studi kasus 2 tentang penerapan artificial intelligence dalam meningkatkan efisiensi kerja perkantoran. Penerapan artificial intelligence di perkotaan seperti yang dilakukan oleh IBM melalui IBM Watson digunakan untuk mengotomatisasi layanan pelanggan, administrasi, dan analisis data sehingga mampu meningkatkan efisiensi kerja hingga sekitar 40% serta mengurangi kesalahan manusia hingga 50%. AI membantu mempercepat respon mengolah data besar secara real time dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Meskipun penerapannya masih menghadapi tantangan seperti biaya tinggi, kebutuhan pelatihan karyawan, dan kekhawatiran terhadap pergantian tenaga kerja manusia. Menurut Andrew Ng, salah satu pakar AI dunia, penerapan artificial intelligence di perkotaan sangat efektif untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti administrasi dan layanan pelanggan, sehingga karyawan dapat lebih fokus pada pekerjaan yang membutuhkan pemikiran strategis. Hal ini sejalan dengan studi kasus yang menunjukkan bahwa AI mampu meningkatkan efisiensi kerja sekaligus mengurangi kesalahan manusia. Nah, di situ ada diagramnya. Lalu solusinya yaitu yang pertama mulai dari skala kecil, yaitu pilot project. Dulu misalnya chatbox sederhana atau otomatisasi satu divisi. Gunakan layanan berbasis cloud dari Microsoft atau Google yang tidak perlu investasi infrastruktur besar di awal. 2. Adakan pelatihan upskilling atau reskilling secara bertahap agar karyawan bisa beradaptasi dengan teknologi AI, bukan malah tergantikan. Nomor 3. Terapkan konsep AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. Fokuskan AI untuk pekerjaan rutin sementara manusia tetap berperan dalam pengambilan keputusan
dan pekerjaan strategis. Yang keempat, tetap sediakan kontrol manusia atau human oversight dan sistem cadangan manual jika terjadi error pada AI. Lalu yang kelima, gunakan sistem keamanan yang kuat, enkripsi data dan kebijakan privacy yang jelas untuk melindungi data perusahaan. Lalu kesimpulan. Penerapan kecerdasan buatan artificial intelligence dalam administrasi perkantoran membawa transformasi besar dari sistem manual menjadi sistem digital yang lebih efisien, cepat, dan berbasis data AI. Berperan sebagai alat bantu atau coachman yang mendukung kinerja manusia, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, objektif, dan transparan. Keberhasilan implementasi AI tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti kesiapan infrastruktur keamanan data, regulasi, dan etika, serta budaya organisasi dan kesiapan sumber daya manusia. Penerapan penggunaan terhadap teknologi juga menjadi kunci utama agar AI dapat dimanfaatkan secara optimal. Melalui model AI, coachman birokrasi, proses birokrasi menjadi lebih modern dengan memanfaatkan analisis data untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Meskipun memiliki banyak keunggulan seperti efisiensi, akurasi, dan kemampuan prediktif, penerapan AI tetap menghadapi tantangan meskipun resiko biasa keamanan data dan ketergantungan teknologi. Oleh karena itu, penerapan AI harus tepat mengedepankan prinsip bahwa manusia sebagai pengambil keputusan utama atau human in the loop, sehingga teknologi digunakan secara bijak untuk mendukung bukan menggantikan peran manusia dalam administrasi perkantoran. Sekian, terima kasih.